Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri, Muksid Anafi, sebagai legal konsultan di Kontor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Baru-baru ini kita sudah banyak mendengar gitu ya, kasus pelecehan seksual yang paling terbaru gitu. Mahasiswa Universitas Riau divonis oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada akhir Maret 2022 dapat dinilai sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi korbannya. Adapun dalam hal ini tindakan atau delik pada pelecehan seksual sendiri yaitu delik aduan. Delik aduan sendiri haruslah korban yang bersangkutan yang melakukan pelaporan ke polisian, sehingga keterangan yang diberikan merupakan apa yang dirasakan oleh korbannya langsung. Adapun delik selain delik aduan yaitu delik biasa. Delik biasa digunakan kepada tindakan-tindakan pidana yang biasa seperti pencurian, pembunuhan, merupakan terkategori sebagai delik biasa. Adapun pendapat dari Korp Mahasiswa Hubungan Internasional atau Komahi merupakan organisasi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang berada di Universitas Riau, mengungkapkan gitu ya rasa kekecewaannya atas keputusan dari majelis hakim. Dapat dikatakan membuat korban merasa lega, namun faktanya hasil vonis tersebut malah semakin memperkuat adanya relasi kekuasaan. Kekecewaan pun yang hadir kepada putusan pengadilan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban, namun dirasakan oleh mahasiswa atau mahasiswi Universitas Riau dan masyarakat di Indonesia. Selain itu, putusan ini dapat dikatakan semakin menguatkan relasi yang bermain dalam kasus-kasus seperti ini yang berakibat pada matinya keadilan yang ada di Indonesia dan memicu terjadinya ketidakadilan gitu ya bagi korbannya. Kemudian dengan kuatnya dugaan adanya relasi kekuasaan sehingga menonjolkan bahwa negara dapat dikatakan tidak mampu untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Negara telah dapat dikatakan gagal dalam melindungi hak korban yang dilecehkan dan justru memberi ruang aman bagi pelaku. Dapat dikutip dari riauonline.co.id bahwa terdakwa kasus pelecehan seksual Dekan Visip Universitas Riau saat ini statusnya yaitu nonaktif, yang bernama Safri Harto dibebaskan dari segala tuntutan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu 30 Maret 2022. Kemudian vonis bebas itu lantaran Dekan Visip tidak terbukti melakukan pelecehan seksual di kampus terhadap mahasiswi bimbingannya beberapa waktu yang lalu ya. Hakim ketua dalam sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa terdakwa divonis bebas, kemudian dengan ini membebaskan terdakwa dari segala tuntutannya. Selanjutnya hakim langsung meminta jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari sel tahanan. Adapun respon dari jaksa penuntut umum yaitu terdakwa tidak membantah sedikitpun dan pihak dari jaksa penuntut umum akan memikirkan terlebih dahulu terhadap putusan hakim apakah dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap banding. Diketahui kasus dugaan pencabulan ini mencuat gitu ya setelah video pengakuan seorang mahasiswi yang viral gitu ya di media sosial. Mahasiswi itu mengaku menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan dosennya. Kemudian mahasiswi tersebut mengaku mengalami pelecehan pada akhir Oktober lalu di lingkungan kampus. Ia mengaku dicium dan dipeluk terdakwa saat bimbingan skripsi. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, sehingga bagi siapapun harus berhati-hati dimanapun berada. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi oleh korban berinisial LM didampingi Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru. Kemudian polisi menetapkan sang dekan sebagai tersangka. Kemudian Safri Harto bersikuku membantah tudingan itu karena kemudian melaporkan balik
mahasiswi tersebut ke Polda Riau terkait pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Selain itu, Safri Harto mengancam akan menuntut korban sebesar 10 miliar. Cukup unik gitu ya, dimana pelaku justru melaporkan balik gitu atas dugaan pencemaran nama baik. Memang sudah tidak asing lagi gitu ya, pelaku justru melaporkan balik seakan-akan tidak melakukan tindak pidana atau biasa dikatakan di zaman saat ini playing victim gitu ya, yang seharusnya pelaku justru seakan-akan menjadi korban. Adapun dalam proses pembuktiannya dan juga pasal yang dikenakan, sebagai contoh bunyi pasal pelecehan seksual pada pasal 289 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dan pidana. Penjara paling lama 9 tahun. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur-unsur dan terdapat bukti-bukti yang kuat. Adapun pasal lain yang dapat dikenakan, yaitu terdapat pada pasal 290 KUHP mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun apabila diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Kemudian barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Kemudian barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Dari hal tersebut pasal-pasal yang dapat dikenakan. Adapun proses pembuktian dalam hukum pidana yang berdasarkan pada pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dimana menggunakan 5 macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Sehingga dalam bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian untuk kasus terkait pencabulan atau pemerkosaan biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa visum et repertum. Penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti diatur juga dalam pasal 133 ayat 1 KUHP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka alangkah baiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut, yang pada akhirnya hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan. Nah, dari keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya. Demikian pula di dalam bunyi pasal 45 ayat 1 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikutip atau yang baru-baru saja disahkan gitu ya. Surat keterangan psikologi dan atau psikiater, rekam medis dan atau hasil pemeriksaan forensik. Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Dokumen, hasil pemeriksaan, rekening bank, keterangan korban atau saksi, anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya. Demikian pernyataan pasal 45 ayat 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman kelas hukum dapat memahami bagaimana pelecehan seksual di Indonesia itu diatur. Jangan lupa saksikan video-video lainnya, dan bagi teman-teman penonton setia dari channel Kelas Hukum, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.